Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Oke, seperti yang sudah kita tahu, Perpu Cipta Kerja baru saja disahkan beberapa hari yang lalu oleh DPR RI. Nah, pengesahan itu mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Menurut mereka, sangat disayangkan DPR RI mengesahkan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang tanpa adanya keterlibatan buruh dan juga stakeholder lainnya. Berhubungan dengan pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengatakan sebanyak 5 juta buruh bersiap melakukan mogok nasional. Wah, nggak main-main berarti ya, kayak efek-efek dari pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang itu benar-benar sangat menyeramkan karena sampai 5 juta buruh bersiap melakukan mogok nasional. Kata Said Iqbal di konferensi pers yang digelar secara daring hari Sabtu 25 Maret 2023 ini, dia mengatakan meliputi 38 provinsi di lebih dari 400 kabupaten atau kota dan melibatkan 100.000 pabrik dan perusahaan. Wow. Said Iqbal juga mengatakan mogok nasional akan dilakukan antara bulan Juli dan Agustus 2023. Katanya, para buruh akan menghentikan proses produksi, kemudian keluar dari tempat kerja mereka menuju satu titik yang sudah ditentukan. Menurut Said Iqbal juga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk melarang buruh melakukan mogok nasional itu. Bentuk kegiatan mogok nasional ini ialah berkumpul di depan pabrik, kemudian menghentikan produksi dan juga sebagian besar yang mogok nasional mendatangi kantor pemerintahan. Said Iqbal menjelaskan di Jakarta akan dipusatkan di 3 titik, yaitu Istana, DPR RI, dan juga Mahkamah Konstitusi. Sedangkan yang lainnya melakukan stop produksi dan mendatangi kantor gubernur atau wali kotanya masing-masing. Said Iqbal menyebut kalau aksi itu akan diikuti oleh buruh dari berbagai sektor, di antaranya sektor elektronik, otomotif dan komponennya, kemudian juga industri baja, perkebunan, transportasi, kimia, energi, pertambangan, penerbitan percetakan, media, informasi, dan farmasi, lalu juga pekerja rumah sakit di luar jam kerja, industri alat kesehatan, tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman, dan lain sebagainya. Benar-benar buruh itu benar-benar akan melakukan mogok nasional. Imbas dari pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang. Buat ngingetin lagi Sobat Forum Keadilan semuanya, kalau DPR RI resmi mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 lalu. Berita berikutnya datang dari perkembangan koalisi perubahan yang ternyata sekarang sudah berubah menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Nah, perubahannya ini bersamaan dengan pendeklarasian kerjasama politik atau koalisi antara Partai Nasdem, PKS, dan juga Partai Demokrat sebagai pengusung dari Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Pendeklarasian koalisi ini dilaksanakan pada hari Jumat 24 Maret 2023 kemarin. Nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini dipilih berdasarkan hasil diskusi tim kecil bersama dengan Anies Baswedan. Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman, mengatakan pihaknya berkomitmen pembentukan poros koalisi ini untuk membawa perubahan dalam kerangka persatuan.
Meskipun nama resminya adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sohibul mempersilahkan publik tetap menyebutnya dengan Koalisi Perubahan. Peresmian koalisi tersebut juga dibarengi dengan penandatanganan piagam deklarasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Dalam piagam deklarasi tersebut terdapat 6 poin kesepakatan. Yang pertama, membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Yang kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 hingga 2029. Yang ketiga, memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya. Yang keempat, memberikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan. Yang kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil. Yang keenam, pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Berita berikutnya datang dari Ketua PBNU yang memberikan tanggapannya tentang penolakan dari berbagai pihak atas kedatangan timnas Israel yang nanti akan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf tidak ikut dalam barisan pihak yang menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Menurutnya, untuk membela Palestina jangan hanya ramai-ramai menolak kehadiran Israel di Indonesia saja, tetapi juga harus ada solusi yang nantinya dapat dilakukan dan menguntungkan bagi Palestina. Jadi menurut Gus Yahya itu penolakan-penolakan kita terhadap Israel yang akan bermain di Piala Dunia U20 itu seperti nggak ada hubungannya dengan Palestina. Ya ini mereka cuman akan melakukan laga bertanding udah gitu aja gitu mungkin menurut Gus Yahya. Dan kalau misalnya kita mau mendukung Palestina harus ada suatu solusi yang akan dijalankan untuk Palestina juga dan akan menguntungkan untuk Palestina gitu. Menurut Gus Yahya, kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 belum tentu merugikan Palestina. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yahya itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Syuh, pernah mengatakan bahwa keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia tidak akan merubah sikap Palestina terhadap hubungannya dengan Indonesia. Gus Yahya juga menambahkan kalau dirinya lebih memilih untuk mengembangkan posisi Indonesia di mata FIFA. Berita berikutnya datang dari kabar cuti bersama Lebaran 2023 yang dimajukan 2 hari menjadi tanggal 19 April 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal itu diusulkan dan sudah disetujui dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya kan cuti bersama yang sesuai dengan SKB 3 Menteri itu dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 26. Nah setelah ada usulan dari Menhub dan juga Kapolri, tanggal cuti bersama akhirnya dimajukan menjadi tanggal 19. Tujuan dimajukannya cuti bersama tersebut adalah lantaran agar tidak ada penumpukan kendaraan saat mudik berlangsung. Menurut Budi, keinginan akan mudik ini sangat tinggi dan volume kendaraan diperkirakan akan meningkat hanya di tanggal 21 April 2023. Nah, dengan adanya keputusan baru dimajukannya tanggal cuti bersama menjadi tanggal 19, para pemudik jadi punya pilihan nih untuk berangkat mudik. Bisa saja mereka berangkat tanggal 18 sore, ataupun bisa juga berangkat tanggal 19, tanggal 20, atau malah tanggal 21-nya. Berita terakhir masih berhubungan dengan cuti bersama Lebaran 2023. Karena cuti bersamanya dimajukan, Menhub Budi juga mengimbau kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada para karyawan lebih awal.
Pemberian THR lebih awal ini bertujuan untuk memastikan karyawan sudah mendapatkan THR-nya sebelum mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing. So, Sobat Forum Keadilan semua gimana nih? Cuti bersama dimajukan. Kalian semua senang apa gimana nih? Coba yuk komen di bawah. Oke, itu aja untuk berita-berita yang bisa kami rangkum untuk forum hari ini, Sabtu 25 Maret 2023. Untuk semua Sobat Forum Keadilan, jangan lupa terus update berita terkini kalian di website forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.